Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyempurnakan tawakal bagi pegawai kantor yang setiap bulannya pasti dapat gaji dibandingkan pedagang yang tidak pasti penghasilannya. Antum kerja di kantor pasti dapat gaji tiap bulan, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi tawakalnya gimana? Tawakal dalam melakukan pekerjaan antum sebaik mungkin. Jangan hanya karena sudah pasti digaji kemudian antum seenaknya bekerja. Sebutkan dalam hadis surat Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW sabda, Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba kalau ia bekerja, ia bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Jadi kalau dia bekerja, beramal, dia bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Dan tidak mungkin kita bersungguh-sungguh kecuali dengan cara tawakal kepada Allah dan minta. Supaya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan kita. Maka dari itu kalau antum alhamdulillah bekerja dan gajinya juga alhamdulillah tiap bulan jalan terus, ya bersyukurlah kepada Allah. Itu sesuatu yang karunia yang Allah lebihkan. Ya. Tapi yang berdagang terkadang ya memang tidak itu, tapi terkadang kalau udah untung gede kalah yang kerja di itu, Pak. Ya. Penghasilannya. Sejauh apa kita dapat mempercayai usaha kita hingga kita tetap tawakal kepada Allah? Pertama, jangan sampai menyandarkan hati kita kepada usaha. Kita berusaha itu sebatas melaksanakan perintah Allah saja. Adapun hati kita tetap bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada usaha kita, jangan. Sebab sekali lagi Pak, kalau bukan karena Allah yang memudahkan sebab-sebabnya, tidak mungkin kita bisa. Makanya kalau antum berkata, sejauh mana percaya sama usaha kita sendiri, percaya sama Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah sambil usaha dan usaha dan usaha dan usaha. Karena bagi Allah mampu kok menjadikan bangkrut dalam sekonyong-konyong. Bisa tak? Sangat bisa, kecil. Tapi ketika kita tawakal kepada Allah sambil usaha, nah tawakal kita kepada Allah lah itulah yang membuka pintu-pintu rezeki insya Allah. Iya. Maka jangan sekali-kali merasa saya punya kemampuan lebih. Insya Allah dengan kemampuan saya bisa. Kita katakan la. Walaupun kamu punya kemampuan, kalau Allah tidak bantu, gak bakal bisa kamu. Tetap kamu sandarkan dirimu kepada siapa? Allah. Minta terus kepada Allah. Kekuatan dan kekuatan. Iya. Apa maksud hadis tadi tidak minta diruqyah? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah yaitu tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak sesuai syariat. Seperti misalnya ruqyah tersebut mengandung kesyirikan. Atau ruqyah tersebut dengan bahasa yang tidak dipahami. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan yang dimaksud tidak minta diruqyah mutlak. Tidak minta diruqyah sama sekali. Dan ini yang dipahami oleh perawi hadis. Di mana Hisan bin Abdurrahman pernah berkata, suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id berkata, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kata Hisan, aku hai Sa'id. Kata Hisan, tapi tadi malam aku tidak sedang sholat hai Sa'id. Innama ludiktu, aku disengat kalajengking jadi gak bisa tidur. Apa kata Sa'id? Lalu lantas apa yang kamu lakukan? Kata Hisan, aku minta diruqyah sama orang. Apa kata Sa'id? Apa dalilmu?
Dalilku hadis la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari pandangan mata atau tersengat bisa. Bagaimana dengan anak indigo? Ini diruqyah aja, Pak. Ya, anak indigo bisa melihat yang gaib, jin dan yang lainnya, biasanya ada jenis dari jin juga. Ya. Yang kayak gini lebih baik diajarkan tauhid buat dia supaya tidak menjadi fitnah buat manusia. Ya. Saya seorang mahasiswa, qadarullah saya dipilih menjadi ketua operasional. Kegiatannya berupa pembangunan MCK, renovasi madrasah, dan yang lainnya. Minggu lalu ketika survei, ketua RT-nya bilang bahwa biasanya terdapat upacara adat untuk mengadakan, ya, dan ini mengandung kesyirikan. Apa yang harus saya lakukan? Dakwahi. Ya. Bilang, Bapak, ya, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, Pak. Dan apa yang Bapak lakukan itu mengandung kesyirikan, Pak. Ya. Dakwahi, seperti halnya dahulu para nabi mendakwahi orang-orang yang berbuat syirik. Pahamkan, yakinkan bahwasanya, ya, bahwa itu perbuatan syirik dengan bukti-bukti yang kuat. Kemudian bawakan, ya, dalil dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama. Ya, antum harus tegas, masalah ini masalah tauhid dan syirik, masalah besar ini. Kalau antum diem aja, bahkan ikut-ikutan, wah ini akidah antum, tauhid antum bisa rusak. Ya, hati-hati. Maka pahamkan. Ya, jangan kita gara-gara seperti itu kemudian kita pun jadi lemah dan yang lainnya. Justru ini kesempatan buat kamu menjelaskan. Ya. Orang tua saya meyakini ada seseorang yang tangannya gatal, katanya artinya akan datang rezeki. Nah ini nih, ini syirik ini, Pak. Ya, kalau ada burung gagak bakalan ada yang akan meninggal. Ini syirik ini. Sudah kita sebutkan tatoyur. Ya, dan seperti ini bisa jadi terkadang berubah jadi syirik besar. Kalau punya keyakinan bahwa burung gagak itu yang memberikan pengaruh, ya, hati-hati. Saya pernah mendengar kajian bahwa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa zina, bunuh diri, ngerampok, dan lain-lain. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran yaitu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat sungguh ia telah kafir. Seluruh ulama Ahlussunnah sepakat bahwa orang yang berzina, mencuri, merampok, mereka pelaku dosa besar, tidak dikafirkan. Tapi untuk orangnya meninggalkan sholat sampai-sampai ulama berselisih, ini orang masih muslim atau tidak. Iya. Maka dari itu meninggalkan sholat, naam, dosanya jauh lebih besar daripada itu semua. Hati-hati saudaraku sekalian. Iya. Hukum ilmu apa ini? Astronomi. Bagaimana Ustadz? Terutama banyak dari mereka yang meyakini adanya kehidupan selain di bumi, alien. Kalau dikatakan kehidupan selain di bumi ada buktinya. Buktinya apa? Hah? Apa? Ya kalau malaikat jelas. Malaikat memenuhi bumi betul. Ya, memenuhi langit betul. Tapi untuk katakan ada makhluk lain kayak alien, ya, ada di planet lain, dalilnya, buktinya apa? Ya,
Allah tidak pernah memberitahu kepada kita, Pak. Rasulullah hanya memberitahu bahwa langit itu dipenuhi oleh malaikat. Kalau misalnya di planet lain ada kehidupan, nggak ada manfaatnya juga kita untuk mempelajarinya dan pengen tahu. Yang kita pikirin gimana akhirat kita itu. Yang kita pikirin bagaimana amal kita. Ya. Adapun tentang alien ada apa enggak, hanya Allah yang Maha tahu. Ini biasanya gara-gara kena film nih, film alien. Ya. Bagaimana dengan para pawang hujan? Ini termasuk dukun. Mereka bekerja sama dengan para jin. Ya. Saya pernah bilang umur apa sini? Saya pernah Om saya pernah bilang, umur kamu katanya terlalu muda untuk mengenal salaf. Karena nafsunya terlalu tinggi. Masih tinggi. Bagaimana caranya saya untuk istiqomah? Loh, jadi karena nafsu tinggi kita nggak usah mengenal salaf gitu. Justru kita nafsu tinggi itu semakin kita pelajari bagaimana supaya nafsu kita itu tidak melahirkan maksiat. Dengan cara apa? Mengikuti bagaimana salafus soleh terdahulu, kok mereka pemuda-pemuda salaf jauh dari maksiat. Gimana caranya? Dahulu para sahabat pemuda-pemudanya memang nafsunya nggak tinggi apa? Pemuda-pemuda tabi'in, Imam Bukhari waktu mudanya bagaimana, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka bukannya pernah muda bukan? Mereka juga pernah muda, Pak. Tapi kok mereka luar biasa ya? Itu yang harusnya kita jadikan contoh. Ya. Maka kalau dikatakan seperti itu salah besar. Justru kita penting untuk mencontoh pemuda salaf. Bagaimana mereka kok bisa ya? Dengan nafsu mereka yang tinggi, syahwat mereka yang tinggi, tapi subhanallah mereka berhasil menjadi para ulama yang luar biasa. Ya. Istri saya punya hutang puasa 37 hari. Karena 2 tahun belakangan menyusui dan melahirkan. 57 hari. Apa bisa dengan bayar fidyah ya Ustadz? Kalau memang dia waktu tidak puasanya itu karena menyusui, ya, karena menyusui, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Itu pendapat yang saya pilih dari pendapat para ulama. Dan itu fatwa daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, Ibnu Munzir mengatakan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.